kerjasama. Ibu mengajar di MDTA Al-Hamdaniyah. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baiklah anak-anak, yuk kita dengarkan kisahnya. Kisah hidup Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga dewasa. Nabi Muhammad lahir dari keluarga suku Quraisy, tepatnya yaitu Bani Hashim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan 20 April tahun 570 Masehi. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu terjadi penyerbuan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Nabi Muhammad ditinggal wafat ayahnya, yaitu ketika beliau masih di dalam kandungan ibunya. Setelah lahir, Nabi Muhammad diserahkan kepada Halimah, yaitu seorang wanita dari Bani Sa'ad, untuk disusui dan diasuh. Kala itu banyak wanita Arab baru melahirkan yang bekerja menyusui bayi yang baru lahir. Halimah menyusui Nabi Muhammad sampai sempurna, yaitu sampai 2 tahun. Nabi Muhammad dikembalikan kepada Siti Aminah setelah beliau berusia 4 tahun. Setahun kemudian, ibunda Nabi Muhammad meninggal dunia. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Namun 2 tahun kemudian kakeknya juga wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Seperti halnya Abu Thalib sangat disegani oleh orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah walaupun bukan tergolong saudagar kaya. Nabi Muhammad hidup sebagai pengembala kambing di keluarganya. Ketika beliau berusia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak Abu Thalib melakukan perjalanan ke negeri Sam untuk berdagang. Di daerah Sam atau tepatnya daerah Busra, mereka bertemu dengan Buhairah, yaitu seorang pendeta Nasrani yang sangat menguasai Injil dan ajaran Yahudi. Dari pertemuan itu, Buhairah melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Buhairah juga khawatir orang Yahudi akan berbuat jahat padanya apabila mereka mengetahui tanda kenabiannya. Mendengar penjelasan pendeta Buhairah, Abu Thalib bergegas membawa pulang Nabi Muhammad ke Mekah. Kisah pertemuan Rasulullah SAW dengan pendeta Buhairah tersebut diriwayatkan oleh seorang ulama ahli sejarah, yaitu ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Mereka pun memiliki pengetahuan tentang kenabian Nabi Muhammad dan tanda-tandanya melalui berita dalam kitab Taurat dan Injil. Selama hidupnya, Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang jujur, penuh tanggung jawab dan bijaksana. Masyarakat Mekah menjulukinya Muhammad sebagai Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Ketika Nabi berusia 25 tahun, ia menikahi Siti Khadijah yang pada saat itu berusia 40 tahun. Mereka dikaruniai 6 anak, yaitu Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Siti Zainab, dan Siti Fatimah. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah SWT pada usia 40 tahun, tepatnya pada tahun 610 Masehi di Gua Hira. Gua Hira menjadi tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada malam 17 Ramadan. Setelah Nabi menerima wahyu secara bertahap sambil berdakwah menyebarkan Islam dan mengajak untuk menyembah Allah. Selama kurang lebih dari 13 tahun, Rasulullah SAW berdakwah di Mekah untuk menyebarkan ajaran Tauhid. Namun, penyebaran ajaran Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Mekah tidaklah mudah. Nabi Muhammad dan para sahabatnya beserta pengikutnya sering mengalami permusuhan, penindasan dari kaum kafir Quraisy.
khususnya yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab adalah orang yang paling menentang dakwah Rasulullah SAW. Pada tahun ke-10 Nabian Rasulullah SAW, paman Rasulullah Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Meninggalnya kedua orang terdekat Nabi Muhammad begitu sedih, sehingga pada itu disebut dengan Ummul Ujum. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghibur Rasulullah dengan memperjalankannya dari Masjidil Haram di Makkah dan Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Lewat peristiwa Isra Mi'raj tersebut, Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ternyata membuat tekanan dan siksaan orang kafir Mekah terhadap Rasulullah dan kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Hal tersebut membuat khawatir atas keselamatan kaum muslimin. Untuk itu, Nabi memerintahkan kaum muslimin berhijrah ke Tasrib dan sekarang dikenal dengan kota Madinah. Itulah kisah Nabi Muhammad SAW yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan menghafal kelahiran Nabi Muhammad. Baiklah, anak-anakku sekalian, supaya anak-anak semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yuk kita salatan dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tola'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'alillahidah. Baiklah, itu yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.